Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa baik S1 atau S2 maupun S3 sebelum mereka menyelesaikan skripsi atau menulis skripsi, sebelum menulis tesis ataupun menulis disertasi, kalau perguruan tinggi di Indonesia kebanyakan memang mengharuskan mahasiswanya untuk menyiapkan proposal skripsi, proposal tesis maupun proposal disertasi. Dan bagi sebagian mungkin menyiapkan proposal skripsi itu mudah, tidak ada tantangan, mudah sekali karena sudah paham. Sehingga ketika judul sudah didapatkan, mereka tidak menemui kesulitan saat membuat proposal, dan begitu judulnya di ACC oleh pembimbingnya sudah tidak ada masalah. Tapi bagi sebagian mahasiswa, khususnya mahasiswa S1, untuk memulai membuat proposal skripsi itu bukanlah perkara yang mudah. Pertama, karena memang belum pernah membuat proposal skripsi. Yang kedua, juga minimnya informasi karena hanya didapatkan dari 2 SKS, ya, kalau tidak salah, mata kuliah metodologi penelitian. Dan kemudian memang mereka tidak serius saat mengikuti mata kuliah tersebut, sehingga begitu membuat proposal skripsi tidak siap untuk membuatnya dengan baik. Lalu yang ketiga, ya karena dari diri mahasiswa itu sendiri, karena tantangannya berat. Sudah bayangkan ribet urusannya, kemudian menyiapkannya tentu dengan banyak memakan waktu, pikiran, tenaga. Ya memang faktanya seperti itu, sehingga akhirnya bagi mereka membuat proposal itu adalah sesuatu yang sulit. Pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan secara simpel apa sih isi dari sebuah proposal, sehingga begitu judul di ACC dan saat mengajukan proposal itu dalam seminar proposal diterima dengan mudah karena penguasaan terhadap isi proposal tersebut. Saya akan coba jelaskan satu persatu, ya. Semoga ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi yang akan mengikuti seminar proposal. Pertama, berisi latar belakang. Latar belakang itu bagaimana memulainya dan menulisnya seperti apa yang harus diisikan dalam latar belakang tersebut. Di latar belakang itu paling tidak berisi apa yang melatar belakangi penulis mengajukan buku itu. Ya, latar belakangnya harus dijelaskan. Misalnya latar belakangnya, saya tertarik karena isu-isu ini atau kajian ini relevan dengan bidang ilmu saya atau prodi saya. Kemudian kalau penelitian lapangan, karena saya kebetulan tinggal di tempat itu dan bisa menjadi partisipan aktif dalam penelitian. Kemudian Anda bisa jelaskan bahwa tema yang diangkat itu atau judul yang diangkat itu apa. Tema isi latar belakang itu menjelaskan apa sih keunikan dari judul itu. Apa uniknya? Tentu keunikan itulah yang akan mendorong Anda untuk menelitinya. Wah, ini sesuatu yang memang tidak ada di tempat lain ini. Ini sesuatu yang memang baru ada di sini sehingga layak untuk diteliti. Lalu yang ketiga, isi latar belakang itu adalah problem akademiknya. Jadi harus dijelaskan apa problem akademik, apa sih masalah di dalam penelitian itu sehingga layak diteliti. Kalau tidak ada masalah, ya buat apa diteliti? Ya. Misalnya Anda meneliti kenapa tempat yang
lokalisasi, misalnya penelitian lapangan ya, tingkat keberagamannya rendah. Kenapa daerah santri, kampungnya banyak pesantren, tingkat keberagamannya tinggi. Nah, itu kan menarik gitu. Sehingga nanti menimbulkan hipotesa sementara bahwa problemnya di sini. Kenapa di daerah A keberagamannya bagus karena ini? Kenapa di daerah B keberagaman tidak bagus karena ini? Nah, jadi problemnya ada. Lalu yang kedua dalam proposal skripsi itu ada yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah sederhananya adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini diajukan oleh yang mengajukan proposal untuk dijawab nanti dalam pembahasan. Misalnya Anda bicara tentang ajaran tasawuf di daerah A. Lalu Anda buat pertanyaan, bagaimana pelaksanaan ajaran tasawuf di daerah A ini. Kemudian poin B-nya, apa implikasi pengamalan nilai-nilai ajaran tasawuf. Sederhananya seperti itu. Nah, dua pertanyaan penelitian inilah yang akan dijawab yang dikemukakan pembahasan. Sederhananya seperti itu. Lalu yang ketiga, metodologi. Anda memakai metode apa? Kemudian jelaskan juga pendekatannya pendekatan apa ya. Nah, ini bisa dijelaskan. Termasuk juga jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya library research atau studi kepustakaan atau field research ya. Di lapangan. Jadi penelitian lapangan. Sehingga nanti itu harus dijelaskan dalam penelitian. Dan harus tepat metode yang digunakan, pendekatan yang digunakan ya. Kemudian jenis penelitian itu juga harus jelas. Kalau penelitian lapangan ya Anda harus turun ke lapangan. Kalau penelitian kepustakaan ya cukup di data-data yang didapatkan dari sumber-sumber kepustakaan. Lalu yang berikutnya adalah poin penting dalam sebuah proposal skripsi itu adalah kerangka teori. Ya, kerangka teori ini biasanya suka dihindari oleh mahasiswa. Ya, memang tidak keharusan sih. Tapi ini penting. Kerangka teori itu kan berguna untuk memotret, ya, menginterpretasi data yang sudah ada dengan teori yang digunakan. Misalnya Anda penelitiannya pakai teori siapa? Nah, teori itulah nanti yang digunakan untuk memotret data yang sudah Anda kumpulkan, sehingga nanti memudahkan si peneliti dengan teori yang digunakan. Karena kita belum bisa membuat teori, ya kita cukup menggunakan teori. Ya, kalau ada teori yang kita gunakan, nah itu akan mudah. Jadi ibaratnya teori itu kita semacam pisau analisisnya ya, untuk kita gunakan nanti dalam isi menulis skripsi yang akan dikerjakan, tesis sama, semuanya sama. Nah, lalu di pustaka, ya, atau telaah pustaka. Telaah pustaka ini penting untuk dijelaskan dalam proposal skripsi karena telaah pustaka itu Anda menelaah orang-orang yang sudah meneliti, ya, penelitian yang sejenis dengan Anda angkat. Pentingnya telaah pustaka itu adalah untuk menunjukkan positioning Anda di antara penelitian yang sudah ada. Sehingga Anda berada di posisi ini karena tempat lain sudah meneliti ini, saya aspek ini. Kemudian di samping positioning, telaah pustaka itu juga harus ada novelty research-nya. Apa kebaruan dari penelitian? Ada nggak yang baru? Kalau sama aja lah, lalu apa gunanya? Atau hanya memindahkan data, atau hanya membedakan lokus penelitian saja. Tempatnya beda, judulnya sama. Gitu ya. Apa yang baru? Yang baru itu penting untuk menunjukkan bahwa ada loh hal-hal yang memang belum diungkap oleh peneliti yang belum diungkap oleh peneliti sebelum ada, lalu Anda ungkap. Sehingga itu adalah hal-hal benam. Yang terakhir adalah sistematika. Sistematika itu adalah yang menunjukkan runtutnya sistem penalaran kita. Jadi dari A sampai Z itu runtut, tersistematis. Mulai dari misal bab 1 itu kan si proposal, bab 2 itu nanti baru Anda menjelaskan secara garis besar. Bab 3 biasanya lebih menukik. Nah, dari sini akan tampak bahwa kalau memang Anda cermat dalam membuat skripsi nanti, isinya itu akan terlihat dari sistematika yang Anda buat. Karena orang ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.